Hai Indonesian, saya Nani Dewi, salah satu staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi untuk pembelajaran manajemen keuangan bagi non-financial manager. Topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai analisa laporan keuangan. Ada 6 objektif atau sasaran yang akan kita coba capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama yaitu sesuai dengan namanya, analisa laporan keuangan. Tentunya kita harus mengenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita menggunakan financial ratio untuk membaca laporan keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk melihat secara lebih spesifik rasio-rasio yang digunakan di dalam membaca laporan keuangan ini. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Kemudian yang keempat, kita akan mencoba melihat rasio-rasio yang digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan secara spesifik, yaitu kondisi utang atau kewajiban perusahaan. Kemudian yang kelima, kita akan mencoba melihat lebih jauh bagaimana profitabilitas perusahaan menggunakan financial ratio ini. Juga kita akan coba lihat nantinya adalah nilai perusahaan, dalam hal ini nilai pasar perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, kita akan mencoba melihat satu sistem analisa yang disebut dengan DuPont System, dan ini digunakan untuk melihat secara lebih lengkap analisa rasio ini. Baik, kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pengenalan terhadap laporan keuangan. Mungkin perlu terlebih dahulu diketahui bahwa laporan keuangan itu adalah merupakan sebuah laporan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban dari manajemen perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, laporan keuangan ini disusun menggunakan tentunya standar, yaitu yang disebut dengan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah suatu standar pelaporan keuangan yang sudah mengacu kepada standar internasionalnya yang disebut dengan International Financial Reporting Standard. Indonesia sudah mengadopsi IFRS ini sejak tahun 2010. Kemudian juga bahwa agar laporan keuangan ini menjadi lebih accountable, lebih akuntabel, sehingga bisa digunakan dengan baik oleh para penggunanya, maka laporan keuangan ini harus dilakukan proses audit. Hasil dari audit itu sendiri nantinya adalah dalam bentuk sebuah opini mengenai kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan standar untuk pelaporannya. Laporan keuangan yang sudah diaudit biasa disebut dengan audited financial statement atau laporan keuangan auditan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari 4 macam. Ya, yang pertama itu yang disebut dengan laporan laba rugi atau income statement. Ya, laporan laba rugi ini adalah sebuah laporan yang menampilkan hasil operasi perusahaan selama periode pelaporannya. Meskipun laporan ini biasa disusun adalah tahunan, namun demikian perusahaan memungkinkan untuk membuat laporan laba rugi ini dalam bentuk bulanan, triwulanan ataupun semesteran, karena laporan ini tidak hanya digunakan oleh pihak eksternal, tetapi juga digunakan oleh manajemen sendiri untuk mengevaluasi kinerja dalam periode pelaporan tersebut.
Laporan laba rugi biasanya terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah pendapatan atau hasil penjualan atas barang dan jasa perusahaan. Kemudian yang kedua tentunya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perusahaan bisa mendapatkan pendapatan atau hasil penjualannya. Selisih dari pendapatan dan biaya ini yang dikenal sebagai laba atau rugi. Laba tentunya adalah ketika pendapatan perusahaan adalah lebih besar daripada biaya-biayanya. Sebaliknya, perusahaan akan melaporkan rugi apabila pendapatannya tidak lebih besar dari biaya-biayanya atau bahkan pendapatan perusahaan lebih kecil dari biayanya. Inilah yang disebut dengan rugi. Secara lebih detail mungkin bisa dilihat dalam laporan keuangan dari perusahaan berikut ini. Bisa dilihat lebih detail, di sana tidak hanya ada pendapatan tetapi biayanya pun dirinci ke dalam komponen-komponen yang disebut dengan misalkan harga pokok penjualan. Kemudian biaya pun ada biaya operasional, ya. Kemudian juga ada biaya-biaya yang lain yang seringkali disebut dengan biaya administratif. Tiap-tiap perusahaan tentunya akan punya detail laporan keuangan yang berbeda-beda, ya, tergantung kompleksitas dari perusahaan tersebut. Namun secara umum tadi seperti yang saya sampaikan, ada dua bagian besar yang disebut dengan pertama pendapatan atau hasil penjualan, dan yang kedua adalah biaya. Kemudian selisih antara pendapatan dan biaya inilah yang dilaporkan sebagai keuntungan, laba, atau apabila pendapatan lebih kecil dari biayanya, inilah yang disebut dengan rugi. Itulah yang disebut dengan laporan laba rugi atau income statement.